Halo, apa kabar teman-teman Profit Lover? Di video kali ini saya mau sedikit sharing dan sedikit nanya sama teman-teman tentang pengalaman teman-teman ketika masuk di market kripto. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa, jadi saya nih masuk market kripto udah pakai modal besar, tapi kok masih nyangkut ya? Nah, pernah nggak sih berpikiran seperti itu ya? Sebelumnya dulu saya juga pernah berpikir seperti itu. Sampai akhirnya saya mempertanyakan dan bertanya, besar dibanding apa sih? Oke, karena kalau kita ngomongin, saya udah pakai modal besar nih. Nah, pertanyaannya tuh besar dibanding apa? Gitu. Karena memang ternyata ada lagi yang udah masuk lebih besar. Beberapa orang, termasuk saya, dulu tuh berpikir, kita nih masuk ke market kripto pakai uang 50 juta atau 100 juta, itu kita ngerasa ini udah besar gitu. Oke. Nah, sebelumnya saya berpikir seperti ini sampai akhirnya saya tahu sebenarnya level saya tuh ada di mana sih kalau cuma sekedar pakai uang 50 juta atau 100 juta. Nah, ini kita bongkar nih supaya kita nggak hanya berasumsi bahwa kita tuh punya modal besar atau kita pakai modal besar. Nah, jadi dalam hal ini saya akan menggunakan atau memakai parameter atau tolak ukur dari besaran nilai Bitcoin sebagai valuasi aset kripto yang kita miliki. Nah, contoh misalkan ini salah satu akun saya di toko kripto. Eh, ini akun yang biasa saya pakai buat iseng-iseng, buat bikin video juga. Nah, ini contoh nih di sini. Ini kan ada nih, di sini ada nilai estimasi BTC atau nilai valuasi BTC atau Bitcoin. Oke. Nah, di sini nilai estimasi BTC-nya itu dengan saldo yang saya miliki di sini di wallet ini adalah 0,04 BTC. Artinya ini nggak nyampe 1 BTC karena nilainya tuh secara dolar tuh cuma 229 dolar. Ya mungkin Ya ini kecil banget gitu. Ada mungkin teman-teman di sini yang di akunnya itu sampai ada 10.000 dolar, bahkan 90.000 dolar. Nah, gitu. Nah, nanti nilai kita ini akan dikonversi sebagai berapa BTC, sebagai nilai perhitungan atau nilai valuasi atau nilai estimasi BTC. Meskipun sebenarnya kita mungkin nggak nyimpen koin BTC. Kayak ini kan nggak ada koin BTC-nya nih, cuma Polkadot, USDT, Shiba, Gala, kayak gitu ya. Jadi meskipun nggak ada BTC-nya, tapi dijadikan nilai valuasi BTC karena nilai valuasi BTC ini sebagai tolak ukur berapa sih sebenarnya nilai dari aset kripto yang kita miliki sesuai dengan valuasi atau perhitungan Bitcoin atau BTC. Nah, nilai 1 BTC itu berapa sih? Kita lihat. Saat ini, pada saat saya bikin video ini, nilai 1 BTC atau Bitcoin itu adalah 777 juta. Ini angkanya angka bagus nih. Siap-siap nih. Ntar besok keluar angkanya nih. Oke. Lanjut ya. Nah, dulu saya nggak tahu ini. Sampai akhirnya saya tahu ini. Jadi ternyata ada ranking atau ada ranking level lah ya. Ini di sini sih levelnya tuh level dari Bitcoin holder. Jadi kalau kita megang Bitcoin tuh kita disebutnya apa sih? Oke. Nah, ini ada parameter ini. Jadi sebenarnya saya pakai parameter ini aja atau tolak ukurnya ini tentang aset kripto yang kita miliki. Dan kalau kita mau nyebut itu besar, aset kripto yang kita miliki itu besar itu, ya simpelnya ya parameternya pakai ini gitu. Kita masuk kategori besar nggak sih? Atau level kita tuh sebesar apa sih? Nah, ini ada ilustrasinya nih. Oke, yang paling rendah itu levelnya adalah level udang. Atau ini shrimp. Jadi kita dibilang level udang ini kalau kita punya kurang dari 1 BTC. Oke, nah ini teman-teman lihat nih. Oke, di sini ini kan kurang dari 1 BTC ya. Cuma 0,004 atau sekitar 200 dolar. Ya dibilang besar, untuk di market kripto ini nggak besar uang segini tuh. Malah cuma masuk kategori yang namanya kategori udang. Jadi, apa kabar nih kalau misalkan kita pakai uang 50 juta atau 100 juta? Apakah ini sudah masuk kategori besar? Nah, kalau kita ngelihat atau berkaca di sini, ya ternyata enggak, ini masih masuk kategorinya kategori udang. Kenapa? Karena kategori udang itu nilai valuasinya atau nilai BTC-nya ini kurang dari 1 BTC. Saya pakai parameter ini ya. Oke. Ya karena 50 juta sampai 100 juta ini satu Bitcoin aja nggak nyampe. Paling cuma 0,0 berapa gitu. Oke. Terus level selanjutnya adalah crab. Oke, si crab ini atau kepiting ini kalau misalkan kita punya
nilainya itu di aset kripto kita itu 1 sampai 10 BTC. Kalau pas kita cek di sini misalkan ternyata nilai estimasinya tuh nilai valuasinya ada 1,7 BTC atau 7,7 BTC. Nah, bolehlah kita bilang kita masuk di level crab atau level kepiting. Nah, kita bisa bilang tuh, saya kan udah pakai modal besar untuk di level kepiting. Karena kalau level kepiting biasa saya cuma pakai 700 juta, ini saya punya berapa misalkan saya punya 3M. Ya itu level kepiting menengah lah, lebih besar dibanding kepiting yang kecil, lebih besar dibanding udang. Oke, boleh lah itu kita bilang besar. Tapi kalau misalkan cuma 50 sampai 100 juta, tambahin dulu lah. Biar agak lebih gede gitu dibanding udang. Nah, yang berikutnya ada level namanya octopus. Octopus ini adalah 10 sampai 50 BTC. Jadi di atas 10 itu masuknya itu octopus atau gurita. Ya, ini kurang lebih sekitar kalau 10 BTC itu artinya 7M ke atas lah. 77 ya 8M itu boleh disebut octopus lah. Boleh dibilang besar dibanding kepiting. Saya masuk market kripto ini besar nih. Dibanding apa? Dibanding kepiting. Tapi kalau dibanding paus atau dibanding humpback ya masih jauh gitu. Ya artinya level kita ya di sini gitu. Oke. Terus ada setelah ini nih, setelah octopus atau setelah gurita nih, saya nggak tahu ini gurita apa cumi ya, tapi kalau ngelihat bahasanya sih octopus tuh gurita. Ada nih levelnya level ikan. Ya ini ikan apa ya? Ikan salmon lah, ikan tuna lah, ikan yang gede kali ya. Nah, si ikan ini dia punya 50 sampai 100 BTC. Oke. Jadi kalau dicek di sini dia ada 70 BTC nilai estimasinya nih. Oke, bolehlah itu dia masuk levelnya atau kategorinya ikan. Oke, terus ada ini dolphin. Dolphin ini lumba-lumba. Ya, lumba-lumba ini antara 100 sampai 500 BTC. Ini shark. Shark ini apa ya? Ikan hiu. Nah, ini masuk kategori level hiu itu 500 sampai 1K BTC sampai 1000 BTC. Nah, ada juga namanya whales. Nah, ada nih mungkin kalian sering dengar kalau cukup familiar dengan apa namanya market kripto, ada paus masuk nih, ada whales masuk. Nah, ini nih. Ini whales gede nih. Kayak contoh pada saat saya lagi bikin video ini apa namanya? Ini ada whales banyak masuk ke koin Shiba. Nah, ini koin Shiba saya di sini yang masih sedikit nih. Ada lagi di apa namanya di Binance sama di Hotbit. Oke. Terus ini dia ada shark, ada whales. Nah, whales itu maksudnya ini. Jadi mereka yang disebut whales itu adalah mereka yang megang nilai BTC mereka tuh 1000 sampai 5000 BTC. Itu disebut paus-paus tuh. Makanya kemarin tuh ada paus yang masuk berapa 45 miliar dolar gitu. Wih, 45 miliar dolar tuh paus tuh. Jadi kalau Anda masuk market kripto pakai uang 45 miliar, bolehlah Anda bilang gede, Anda dibilang paus gitu. Ada juga humpback. Humpback ini di atas 5000 BTC. Mungkin ini adalah instansi kali ya. Mungkin ini instansi atau mungkin juga perorangan, saya juga nggak tahu. Oke, nah inilah level-level kalau kita mau bilang besar, ya kita besarnya itu ada di level mana gitu. Oktopus menengah atau oktopus ujung gitu. Oktopus ujung tuh 49 BTC kita punya. Bolehlah kita dibilang oktopus besar gitu. Bukan bayi oktopus gitu. Atau kalau misalkan cuma 1,1 BTC itu bayi kepiting gitu. Atau misalkan kalau kita punya 9,9 BTC, ya kita disebut besar tapi di level ya bayi kepiting. Nah, ini mudah-mudahan bisa jadi wawasan buat teman-teman dengan kita ngerti ini. Jadi kita nggak berasumsi bahwa kita udah masuk nih pakai uang besar. Nah, besarnya itu kita ada di level mana nih? Oke. Mungkin ini aja sedikit wawasan dan informasi buat teman-teman yang baru masuk di market kripto supaya nggak kaget kalau ternyata uang 50 juta sampai 100 juta itu nggak ada artinya di market kripto. Nah, ya, kita bisa memperbesar mungkin dengan cara trading, staking, apapun itu. Oke, sampai ketemu di video yang lain. Mudah-mudahan menambah wawasan kamu. See you dan thank you. Cheers.